Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di sini bersama guru-guru fase A. Jadi mengawali kegiatan kita hari ini, saya minta kesediaan Ibu Saru untuk memimpin kita dalam doa. Bedanya andragogi atau pembelajaran orang dewasa dengan pedagogi. Kalau andragogi itu memiliki konsep diri, sudah punya pengalaman, kemudian kesiapan untuk belajar. Orang dewasa menunjukkan kesiapan untuk belajar semakin meningkat karena dia sudah punya pengalaman. Bahkan orang dewasa itu motivasinya itu berasal dari dalam dirinya, itu disebut motivasi internal. Beda ketika anak-anak belajar atau pedagogi, itu motivasinya bisa dari luar. Itu bisa saja kan disebabkan nilai, atau bisa karena dorongan dari orang tua atau persetujuan dari orang tua. Bukan sebagai tanda ketidakmampuan atau bukan sebagai tanda kegagalan, ya. Jadi banyak orang yang menganggap matematika itu sulit, akhirnya dia tidak mau coba. Nah, kecemasan itu harus dihindari dengan penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset ini. Kita akan masuk di dalam matematika gembira. Bapak Ibu coba perhatikan tulisannya warna merah itu dibaca apa? Gembira. Ya, gembira. Kenapa matematikanya harus gembira? Ya. Kenapa? Oh, selama ini katanya pembelajaran matematika suka mulus, tidak pernah gembira. Nah, makanya itu harus bahasanya gembira begitu. Kenapa bukan matematika jago begitu? Kenapa bukan matematika hebat? Kenapa harus gembira? Nah, sebenarnya gembira ini sebenarnya adalah singkatan. Ini sebenarnya alur, bukan model pembelajaran, tapi alur di dalam pembelajaran matematika itu diawali dengan G dan E, gali dan eksplorasi. Kemudian muat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri. Jadilah kalau digabungkan jadinya gembira. Ya. Nah, kenapa harus ada alur gembira ini? Itu karena di rapor pendidikan kebanyakan itu nilai numerasi kurang atau rendah. Literasi, numerasi kita masih sangat kurang. Nah, bukan hanya persoalan kita saja di sekolah ini, di kota Sorong ini, di seluruh Indonesia. Bahkan kalau kita lihat yang dari PISA, saya pernah dengar bahwa yang asesmen untuk sains, matematika dan literasi itu kita seluruh Indonesia itu berada di peringkat bawah, apalagi numerasinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini matematika itu sering dipandang sebagai pembelajaran yang sulit lah, orang-orang tidak mau belajar matematika, pokoknya harus hafal rumus, rumus itu yang susah. Bagaimana supaya pembelajaran itu tidak bersifat abstrak, tidak bersifat konsep saja, tidak berupa hafalan bahwa harus hafal rumus, namun berupa simbol saja, 1 tambah 1. Itu pun kita tulis di papan. Anak-anak, 1 tambah 1 sama dengan 2. Anak-anak tulis di buku 1, tidak ada tanda tambahnya, kemudian 1 lagi, terus sama dengannya dia terpisah jauh, terus belum tentu dia tulis 2 lagi. Ya itu karena mereka tidak paham apa itu tambah, apa itu sama dengan. Nah, nanti kita akan pelajari di sini bagaimana cara mengajarkan anak itu. Kita mulai dengan hal yang lebih kontekstual atau dekat dengan kehidupan mereka. Saya mau tanya dulu, ada tidak ibu-ibu guru yang masih ingat pembelajaran mungkin di SD selama sekolah nih, mungkin di SD, SMP atau SMA atau mungkin sudah kuliah, yang masih Bapak Ibu guru ingat sampai sekarang? Pelajaran apa saja? Pokoknya saya tidak lupa dengan pelajaran itu karena begini. Ada yang bisa ceritakan? Kalau saya menyulat. Ya, menyulat.
Oh, kesenian. Oh, Ibu Ica bilang hasilnya langsung dipuji guru baru dibawa pulang hasilnya. oh iya. Intan masih ingat sekali bahwa yang dia ingat betul pembelajaran biologi yaitu otopsi karena menonton video kemudian faktor gurunya. Itulah yang disebut sebagai pembelajaran bermakna. Nah, ini tugas kita tantangan kita bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana membuat pelajaran itu menjadi bermakna. Nah, apalagi ini matematika. Bagaimana caranya supaya matematika itu diingat terus? Bahkan bagaimana cara menanamkan konsep dasar di SD di kelas 1 menerima pelajaran itu mereka yang menemukan sendiri konsepnya sehingga mereka ingat dan itu nanti berpengaruh terhadap nilai numerasi kita. Ya, kita ini kuncinya ada di kita, guru kelas dasar. Karena ini berkaitan dengan apa tadi? Numerasi. Mana cara kita menerapkan mengubah nilai numerasi kita? Mulai dari sekolah kita saja dulu. Kalau dari hal yang kecil dari sekolah kita, kan nanti nilai numerasi kita di orang Indonesia di internasional nanti sudah berubah. Kunci dasarnya adalah siapa? Kita guru-guru fase A. Alur gembira ini hanya alur ya, bukan model pembelajaran tapi alur. Ini nanti bisa dipadukan dengan model pembelajaran. Nanti juga saya akan tunjukkan salah satu RPP atau rencana pembelajaran atau modul pembelajaran yang ada tahapan alur gembiranya. Ini dimulai dari gali dan eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri. Mulai dari gali dan eksplor. Kita menggali, kita mengeksplor. Bagaimana cara kita melihat benda-benda di sekitar kita untuk mengajarkan kepada anak murid bahwa ini ada maknanya, ini bisa kita pelajari. Tujuannya untuk membangun pemahaman awal murid terhadap permasalahan melalui pengenalan konteks yang bermakna. Kemudian ada muat konten. Konten itu artinya materi. Misalkan saya membawa kerikil ke dalam kelas. Anak-anak mungkin tanya kenapa ibu guru bawa kerikil? Saya ajarkan kepada anak-anak, ini bu guru bawa apa? Kerikil. Apa seperti itu? Karena anak-anak fase dasar itu dimulai dari umur 6 sampai 10 tahun, mereka itu masih belum mengerti yang namanya simbol. Mereka belum paham yang namanya abstrak. Mereka hanya mau melihat benda-benda yang konkret. Buat aktivitas. Nah, ini tugasnya guru merancang aktivitas yang sesuai dengan kehidupan nyata murid, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih mendalam dan bermakna. Kemudian ada ikuti pemikiran murid. Kita tidak bisa membenarkan langsung menyalahkan jawaban murid. Kalau kita mengikuti pemikiran murid, kita tanya dulu, kenapa kau jawab seperti itu? Apa masalahnya? Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Mulai ya menyanyi. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara. Agak cepat ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara. Oke. Yang persegi sisinya pas, tetapi nggak pakai seperti itu. Itu yang biasa terjadi. Tapi kalau Ibu Lestari sendiri mengaku bahwa siswa tampak bosan. Bahkan Pak Bima langsung bilang, wah langsung ke definisi dan soal ya Bu. Ternyata ada langkah yang dilakukan oleh Pak Bima. Dia tidak langsung mengajarkan konsepnya, tapi dia mulai dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan anak. Misalnya tentang budaya ini, kalau yang di sini batik, ya. Nah, ada Pak Bima lagi memberi contoh bahwa ternyata bisa rumah adat, motif batik, kemudian alat musik. Misalnya kita ya kalau mengenal
lingkaran.